dipersembahkan oleh Di Sidoarjo, kita juga akan dengan mudah menemukan lorong-lorong yang sepanjang jalannya dihuni oleh para perajin batik dan menjadi lorong sebagai ruang pamer masing-masing karyanya. Tentu dengan ragam motif dan warna yang kesemuanya memiliki ciri khas masing-masing perajin. Karena di Sidoarjo, terdapat kampung perajin batik yang bernama Kampung Batik Jetis dan Batik Tulis Sari Kenongo. Para pengusaha dan perajin batik Jetis dan Sari Kenongo adalah para pewaris usaha yang dijalankan secara turun-temurun dan diyakini sebagai warisan leluhur yang telah ada sejak lama. Dengan memiliki ciri khas warna yang cukup berani seperti warna merah, kuning, hijau, dan biru, tentunya menjadikan warna batik Sidoarjo berbeda dari warna batik daerah lain seperti Solo dan Yogyakarta yang kebanyakan memiliki warna coklat keabuan. Mas Yofi, kita baru tahu ya kalau di Sidoarjo ini rupanya ada industri batik juga. Iya. Udah berapa lama nih Mbak Lintang usahanya? Dari 97. Dari tahun 97. Lama juga. 20 tahun ya, lumayan. Oke. Ada berapa banyak pembatik yang ada di tempat usaha ini? Alhamdulillah sampai sekarang sudah 200 lebih. Banyak, Ibu-ibu rumah tangga ibu rumah tangga semua. Dan tidak semua dikerjakan di sini ya, dibawa ke rumah. Nah, ini kalau dilihat kayaknya hampir semua yang dikerjakan ini ada motif titik-titik seperti ini. Ini apakah motif khasnya Sidoarjo? Apa namanya tadi? Cecekan. Cecekan. Oh, ini cecekan. Sama ini Cecekan ada untuk apa? tusuk Cecekan apa maksudnya titik-titik? Titik-titik cecekan. Sama apa lagi motif khasnya lagi? Ada bayeman juga. Kalau bayeman di ibu itu. Bayeman. Yang seperti itu yang bunga. Yang bunga ya? Iya. Oke. Kita harus lihat ke dalam, pasti yang udah jadinya bagus-bagus. Ya kan? Silakan. Kita lihat ke dalam, Pak. Mari. Salah satu batik tulis yang masih menggunakan bahan pewarna alami seperti sari-sari akar dan daun-daunan ialah batik tulis Sari Kenongo yang letaknya juga ada di Sidoarjo. Batik bernama Sari Kenongo Batik yang didirikan oleh Ibu Hartono sejak tahun 1997 dan sekarang sudah memasuki generasi kedua Lintang, anak dari Bu Hartono. Di sini semua karyanya adalah perempuan, karena Bu Hartono ingin memberdayakan kaum perempuan. Yang membedakan batik ini dengan batik yang lain terletak pada ciri corak atau motifnya. Selain itu, baik Bu Hartono juga anaknya Lintang menggambar sendiri setiap motifnya yang tidak monoton dan kombinasi warnanya yang indah. Batik ini tak pernah sepi pembeli. Karena segmen pasarnya sangat khusus, batik ini juga telah menembus hingga pasar luar negeri, seperti Jepang, Australia, dan juga Eropa. Mbaknya tadi udah lihat proses di belakang, kalau yang ini udah yang jadi. Bagus banget lihat Mas Yofi. Asik. Itu juga ada mama. Bu, Iya. Dengan Renita. Bu Hartono. Iya. Bagus. Nih Bu. Jadi ini dari tadi ngelihat bingung udah langsung milih-milih. Katanya ini usahanya udah 20 tahun ya Bu ya? Berapa? Mulai membatiknya 68. Saya kelas 1 SD. Oh, jadi Ibu yang membatik. Mama membatik. Ya, membatik terus. Tapi berdiri usahanya mulai 97. 97 mulai punya showroomnya. Ikut orang 38 tahun. Buruh kerja. Dan sekarang sudah punya pekerja, tadi katanya sampai 200 orang. 200 lebih, iya. Luar biasa sekali. Ini kalau dilihat, melihat koleksi batiknya dan juga kerumitan dari proses membatiknya. Nyanting, ya. Iya, menjantingnya. Ini mungkin terpengaruh juga oleh batik pesisir ya, karena saya lihat tadi kan ada sama seperti di Kudus tuh, Mas Yofi, ada isen-isennya itu yang titik-titik tadi itu, jejekan, warna-warnanya juga gitu. Yang membedakan lagi dari ini dengan batik yang dari daerah lain, khasnya lagi apa Bu? Mungkin khasnya di sini warna juga kita ngikuti pasar. Kalau ini memang khas di sini. Apa tuh? Yang bayeman tadi itu? Yang bayeman sama suntuk kentang ya. Bayeman sama suntuk kentang. Nah, ini kalau ini suntuk kentang. Kalau orang Jakarta bilangnya tusuk sate. Tusuk ya. Suntuk kentang itu kalau untuk pemasarannya Bu, selain yang
datang ke sini, Iya. apakah Ibu juga ikut juga acara-acara Pameran besar mungkin di Jakarta ya? Berangkatkan sama dinas Oh, Sidoarjo, dinas, iya. Sidoarjo. Pameran difasilitasi Fasilitasi, kebetulan, ya. iya. Kebetulan kita juga IKM yang merangkak dari bawah, jadi dari dinas, dari binaan itu juga dapat fasilitas untuk keluar pameran. Nggak dalam negeri aja, di luar negeri juga kita dapat. Ikut juga ya? Iya. Jadi kayak kita harus bawa pulang batik Sidoarjo, belum punya koleksi Harus. nih ya Mas ya. Jadi tadi saya sama Mas Yofi udah nggak konsen, lihat kanan, lihat kiri, udah milih-milih Pengen kira-kira belanja. nanti mau yang mana gitu. Betul, kita milih dulu nggak Mbak sekarang? Kayaknya iya, Ya? tapi mungkin harus Ya, nggak kerasa waktunya udah Iya. harus dipisah lagi. Terima kasih Mbak, Ibu atas Sama-sama. waktunya. Dan akhirnya pemirsa kita harus juga menutup perjumpaan kita. Yang jelas kita sangat surprise banget ya di Sidoarjo Di ini Sidoarjo. ada kerajinan Tas kulit, betul. koper, dan lalu juga kita sempat lihat batik yang luar biasa betul. ini. Lalu ketemu juga tadi dengan tokoh inspiratif di sini, Mas Benar, Soekarno. yang sangat ya. semangat sekali mengembangkan seni di Sidoarjo. Jadi jangan lupa saksikan terus Indonesia setiap hari Kamis jam 9:05. Akhirnya saya Yofi Widianto, Saya Renita Sari Adrian. undur diri, cinta budaya, cinta, Cinta Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh